Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Setia Utami dari kelas 5A sore jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk tugas tambahan folklore Nusantara. Video ini saya akan menceritakan cerita yang ada di daerah NTB yang berjudul Asal Muasal Nama Kota Ampenan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa bernama Desa Kenangga yang dipimpin oleh Raden Satrianata. Ketika Desa Kenangga diserang dan dibakar oleh kerajaan Bali, Raden Satrianata dan pengikutnya pergi mencari daerah baru. Akhirnya mereka menemukan daerah yang mirip sekali dengan Desa Kenangga. Daerah tersebut dinamakan Desa Magia. Di desa tersebut mereka mulai bercocok bertani. Tanaman yang cocok dengan tanah di sana adalah tanaman komak atau kara. Ternyata ketika sedang berbunga, sari bunga komak sering kali diisap oleh Putri Jin. Suatu hari Raden Satrianata jatuh cinta kepada Putri Jin tersebut. Lalu ia meminang Putri Jin untuk menjadi istrinya. Aku mau menjadi istrimu dengan satu syarat. Selama menjadi suami istri, kita tidak boleh saling berbicara, ujar Putri Jin tersebut. Raden Satrianata menyanggupinya, kemudian mereka menikah dan dikaruniai seorang putra. Raden Satrianata sangat menyayangi putranya. Seringkali ia ingin mengungkapkan kebahagiaannya kepada istrinya, tetapi hal tersebut diurungkan mengingat janjinya kepada istrinya sebelum mereka menikah. Pada suatu hari, setelah mengayun sang putra di ayunan, sang istri pergi ke sumur. Raden Satrianata memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia mengambil selendang istrinya yang biasa dipakai untuk menggendong putra mereka. Ketika pulang, sang istri melihat anaknya menangis dengan cekatan. Ia menggendong putranya dan mulai mencari-cari kain gendongan. Ia keluar masuk kamar mencari kain gendongannya. Raden Satrianata menghampirinya dan menyodorkan kain yang tadi diambilnya. "Inikah yang kau cari, istriku?" ujar Raden Satrianata. Istrinya sangat terkejut mendengar Raden Satrianata berbicara kepadanya. Dengan penuh santun, ia mengambil selendang tersebut dan bersimpuh di hadapan suaminya. "Kanda telah melanggar janji kita. Sampai disinilah kebersamaan kita," kata istrinya. Kemudian perempuan itu membakar jerami dan menghilang bersama anaknya dalam kepulan asap. Raden Satrianata sangat menyesali peristiwa tersebut dan tidak kuasa menahan kepergian istri dan anaknya. Ia pun jatuh pingsan. Ketika sadar, ia disarankan untuk bertapa di Gunung Sesang agar dapat bertemu dengan anak dan istrinya. Setelah hampir 10 hari bertapa, ia hanya dapat mendengar suara istrinya. "Hanya anak kita yang dapat kembali kepadamu. Kanda, buatlah sesaji yang dilengkapi dengan dulang sebanyak 44 macam dan dibawa ke Desa Kenangga," kata suara istrinya. Upacara sesaji yang dipimpin oleh seorang tetua bernama Nek Sura pun diadakan. Akhirnya anak laki-laki Raden Satrianata kembali kepada ayahnya dan dirawat oleh Nek Nata. Namun Raden Satrianata belum puas sebelum bertemu dengan istrinya. Ia pun terus menunggu di tempat bertapanya dan meninggal dunia di tempat itu.
Sementara itu sang putra yang telah berusia 6 tahun belum mempunyai nama. Oleh karena itu diadakanlah sayembara untuk memperoleh nama yang tepat bagi putra mendiang Raden Satrianata. Tiba-tiba datanglah seorang kakek yang mengaku sebagai keturunan Satria Dayak. Menurutnya hanya ia yang berhak memberikan nama kepada putra Raden Satrianata. Nama yang diberikan adalah Satria Tampena. Nama tersebut kemudian diambil menjadi nama kota Ampenan. Konon keturunan Satria Tampena berkembang dan tinggal di daerah tersebut. Hanya itu saja yang bisa saya ceritakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.